Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sambung tadi, yaitu baginda Rasulullah SAW telah sampai ke pinggiran kota Madinah, yaitu di tempat yang bernama Quba. Dan di tempat itu ada Masjid Quba sekarang ya. Kelebihan orang yang pergi ke Masjid Quba dari rumahnya di Madinah, siapa yang keluar pada rumahnya di Madinah dengan berwudu datang ke Masjid Quba dan sembahyang di sana 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sekali umrah untuk orang Madinah. Baik, Nabi kita tinggal beberapa waktu di Quba. Ada yang mengatakan 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat masuk ke kota Madinah. Ada yang mengatakan seminggu lagi. Ada beberapa pendapat. Tapi yang rajih mengatakan 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya Nabi kita berangkat. Dalam perjalanan masuk ke kota Madinah, Nabi kita sembahyang Jumat di satu tempat yang sekarang ini ada Masjid Jumat namanya. Dia lain Masjid Quba. Masjid Jumat itu lain masjid. Masjid Quba itu tempat Nabi kita mulai sampai. Adapun sembahyang Jumat ada masjid lebih kurang setengah kilometer daripada situ. Ya, dipanggil Masjid Jumat. Baik, kenapa Nabi kita tinggal beberapa hari di Quba di luar kota Madinah? Kok nggak terus masuk aja ke dalam kota Madinah? Nabi kita adalah seorang negarawan yang hebat. Tidak sembarangan. Mau masuk ke kota Madinah ada perhitungannya. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan di sini. Orang-orang Madinah baru sudah pilkada memilih wali kota Madinah. Wali kota yang terpilih ialah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu wali kota yang terpilih sebelum Nabi kita datang ke Madinah. Dan orang sedang menatahkan mahkotanya, sedang merajut, sedang meulahkan mahkota kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pemenang pilkada wali kota Madinah. Kan Nabi kita mengerti hal ini semua karena hati orang-orang Ansar nggak ada lagi bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun dia wali kota yang terpilih, tapi orang tidak peduli lagi dengan dia apabila Nabi kita sudah sampai ke Madinah. Nabi kita memahami kejiwaan ini. Nabi kita berhati-hati masuk ke Madinah. Mana tahu ada tim sukses Abdullah bin Ubay bin Salul yang mungkin berniat tidak baik dengan baginda Rasulullah. Kan? Mungkin mereka punya perhitungan. Ini Madinah ini akan gak berguna lagi wali kota yang terpilih. Justru karena Muhammad ini masuk, habis semua yang masuk ini pula orang asing, bukan orang asli Madinah. Kan biasanya kalau pilkada itu yang dipilih orang putra daerah. Ini Muhammad ini putra asing. Nabi kita mengerti itu semua. Karena itu Abdullah bin Ubay dia seorang yang kehilangan tahtanya, sudah dipilih tapi nggak berfungsi. Kada dihirani orang, maka Abdullah pun membuat tindakan nifak kepada baginda Rasul. Pura-pura masuk Islam, tapi hatinya memusuhi Rasulullah. Karena inilah dia orang yang mencuri tahta aku di Madinah. Aku jadi tidak berkuasa lagi sekarang. Kenapa? Orang luar yang datang. Jadi Abdullah bin Ubay adalah merencanakan yang tidak baik untuk baginda Rasulullah SAW. Tapi pura-pura gak berani berterus terang. Coba berterus terang,
akan dibunuh oleh orang Madinah karena mengganggu dukungan mereka kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan politik yang seperti ini mulai zaman dahulu kala-kala lagi sudah ada anak mendapatkan dukungan itu ini dan sebagainya. Baik, itu satu. Yang kedua, Nabi kita ada punya keluarga di Madinah, yaitu daripada Bani Najjar. Kan yang dikatakan Abdullah, ayah Nabi, kan sewaktu sakit di Madinah dipelihara oleh keluarganya yang ada di Madinah pada kalangan Bani Najjar. Nabi pun mau melihat mana Bani Najjar nih, kokolaan kok mana? Karena tadi dulu orang sarik pulang kokolaan nih kalau tidak diperhatikan. Nabi kita menunggu, nih yang datang nih mana Bani Najjar? Nabi pun mungkin belum tahu di kalangan mereka. Nabi kita menunggu apa peranan keluarga baginda yang ada di Madinah, bagaimana respon. Akhirnya Bani Najjar datang ke Kuba menyatakan dukungannya, kami mendukung kedatangan engkau wahai Muhammad ke negeri Madinah dan kami siap mempertahankan engkau. Mereka datang dengan berpakaian sempurna tentara. Kami siap. Kalau mungkin ada siapa yang mengganggu engkau, kami siap untuk mempertahankan engkau ya Rasulullah. Itu yang Nabi kita duduk beberapa hari di Kuba dulu, tidak langsung ke ke dalam kota Madinah. Karena Nabi kita mau membaca keadaan-keadaan ini. Kan orang pintar bukan asal masuk aja begitu, tidak, tapi masuknya berperhitungan. Baik. Setelah sembahyang Jumat di Masjid Al-Jum'ah tadi, Nabi kita pun masuk ke Madinah. Itu sekitar 5 km aja atau kurang 4 km lah sekitar itu. Sampai ke Masjid Nabawi yang ada sekarang. Nabi kita menaiki ontanya. Baik. Orang-orang Madinah ini termasuk di segi kekayaan sederhana. Tidak terlalu kaya. Jadi tidak ada yang kaya menyolok mata, tidak. Biasanya sederhana aja. Mereka pun semuanya, baik yang kaya, yang miskin, yang sederhana, mengajak Nabi kita untuk singgah di rumahnya. Ya Rasulullah, kalau pian sudi singgahlah di rumah kami. Semua mau kan harus sebagai tamunya. Silakan di rumah kami ya Rasulullah. Nabi kita berkata, onta aku jangan disinggahkan. Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan onta saya berjalan sendiri karena dalam kepalanya ada message. Dia tahu di mana dia akan berhenti nanti daripada isyarat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan penyertaan onta dalam hijrah. Onta sendiri dikawal, diremot oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berhenti kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mula-mula dulu Nabi kita pergi ke perkampungan Bani Najjar yang tadi nih, keluarga. Nah, ini satu ingatan. Kalau kita pergi ke tempat lain, katakanlah kita pergi ke Surabaya dari Banjar, ilangi keluarga dulu sebelum orang lain. Kalau kita mau ke Muaratewe dari Banjar, di mana rumah keluarga kita, ilangi mereka dulu sebelum orang lain. Jangan orang lain duluan, keluarga kemudian. Ini nanti gusar hati hati keluarga. Kok kami tidak dilihat, kami tidak disinggahi, tapi justru si orang lain yang sugih itu, yang kaya itu, yang nanti kan keluarganya mungkin merasa merajuk begitu. Ini semuanya perlu pertimbangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi kita berhenti dulu di Kuba supaya masuknya ke Madinah nanti dengan suasana yang paling baik. Baik. Onta Nabi berjalan mengelilingi kota Madinah. Kan kecil dia pada waktu itu. Pokoknya para sahabat berebut singgah di rumah kami ya Rasulullah. Nabi kita tetap mengeluarkan perkataan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku berjalan sendiri. Dia tahu nanti di mana tempat dia akan singgah. Sehingga sampailah onta Nabi ke perkampungan Bani Najjar. Nah ini kan keluarga baginda
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berhenti di sana, berhenti. Bahasa Banjar balokop, paking unta tuh, duduk. Ya duduk berarti harap, ya bukan duduk apa gitu, berhenti. Nabi kita belum turun daripada belakang unta. Tiba-tiba unta tuh kembali berdiri, berjalan lagi, seperti mencari sesuatu benda yang hilang. Orang kalau kehilangan mata ke mana? Mencari, ya, bukan begitu, selalu ya, seperti mencari sesuatu. Berputar lagi sekali di kota Madinah. Akhirnya kembali ke tempat hentian yang pertama. Dia berhenti di situ, artinya ini untuk reconfirm, memastikan bahwa tempat yang dia tempati ini adalah betul. Mungkin tersalah ke apa, tapi setelah dibuat pusingan kali kedua, memang benar tempat yang tadilah menjadi tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi kita pun turun daripada ontanya. Apabila Nabi kita turun daripada ontanya, di sana ada beberapa buah rumah. Sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, depan ada, belakang ada. Adapun sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub, tidak banyak pandir, diangkatnya tas Rasulullah. Kalau kita tas lah, apa tuh, bawa barang ke rumahnya. Nabi kita bertanya, mana tas aku? Beliau tuh angkat ke rumah, situ aja gitu. Siapa cepat orang tuh dapat. Kamu bela lambat bang. Abu Ayyub karena banyak pandir, sudah parkir, ambil tas bawa ke rumah, selesai. Ya kan? Jadi Nabi di mana? Jadi ya sudah situ. Jadi kan cepat. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau juga daripada Bani Najjar sebenarnya. Daripada ada hubungan kekeluargaan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti rumah Abu Ayyub ini rumah yang sangat bersejarah, tempat tinggal Nabi kita yang pertama di negeri Madinah. Namun demikian, Abu Ayyub meninggalkan rumahnya untuk berjihad fi sabilillah. Rumah itu sangat bersejarah. Ya, apalah bersejarah itu satu keuntungan lah. Tapi bukan makna Abu Ayyub terikat kakinya nggak bisa pergi untuk menyampaikan dakwah. Abu Ayyub berdakwah sampai ke negeri Syam, sampai ke Turki, bahkan sampai ke Istanbul. Orang yang biasa ziarah Istanbul, dia pasti akan ziarah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Saya beberapa kali sudah ziarah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari yang ada di Istanbul. Nah, situ. Beliau berjihad dan meninggal dunia di Istanbul. Pada waktu itu Istanbul ataupun Konstantinia masih lagi dalam kekuasaan orang-orang Bizantin, Eropa Timur. Beberapa ratus tahun baru dapat direbut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi Abu Ayyub sudah berkubur di situ. Waktu dalam kiriman orang yang pertama datang ke Konstantinia ataupun Istanbul. Raja-raja Utsmaniyah dulu dengan sultannya yang terakhir, Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Raja-raja Utsmaniyah mesti dibayat di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau tidak dibayat itu tidak sah. Nah, begitu aturannya. Kadang menghormati satu-satunya sahabat yang berkubur di Eropa, yaitu di Istanbul. Kan itu bagian daripada negeri Eropa. Turki, negara Turki ini 95% dalam Asia, 5% aja di Eropa. 5% itu ya Istanbul. Istanbul itu separuh masuk Eropa, separuh masuk Asia. Dan kubur Abu Ayyub Al-Ansari berada di Istanbul yang masuk daerah Eropa. Itu hebatnya perjuangan sahabat Nabi sudah sampai ke Eropa sejak awal-awal lagi di zaman Abu Ayyub Al-Ansari. Baik.